Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita akan menunjukkan mini proyek sistem operasi yang kita lakukan, yaitu instalasi dan juga analisis Linux Ubuntu yang dijalankan di dalam VirtualBox. Nah, perkenalkan, di sini kita beranggotakan tiga mahasiswa, yaitu yang pertama ada Anissa Nurbaiti sebagai analisis, yang kedua ada Muhammad Faisal Hamdi sebagai demo Linuxnya, dan yang ketiga saya sendiri, Nabila Sofan Atira, sebagai instalasi virtual dan juga Linuxnya. Oke, langsung saja kita mulai dari bagian pertama, yaitu proses bagian instalasi. Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan itu adalah mendownload terlebih dahulu VirtualBox-nya. Nah, dari website resmi Oracle. Di sini kan kelihatan ya kalau kita sedang mendownload versi 7.2.6 yang 64 bit buat Windows. Nah, di sini adalah tampilan awal VirtualBox Manager-nya. Nah, di sini kan kita bisa bikin virtual machine baru. Jadi kita pilih expert mode buat lebih leluasa mengatur konfigurasinya. Nah, sambil menunggu VirtualBox ini sudah selesai, kita juga mendownload ISO Ubuntu-nya dari ubuntu.com. Oke, setelah ISO-nya download, kita langsung aja masuk ke pengaturan VM-nya. Nah, kan di sini ada di bagian sistem. Langsung masuk ke prosesor. Nah, kita itu nanti akan mengeset CPU-nya itu jadi 2 core biar performanya itu lebih cukup. Lalu di bagian tab motherboard, kita set RAM-nya itu jadi 4096 MB atau 4 GB. Ini cukup buat menjalankan Ubuntu dengan sangat lancar. Oke, di bagian display, video memorinya itu kita maksimalkan menjadi 128 MB biar tampilannya itu lebih smooth pas dijalankan. Oke, setelah reboot, maka akan muncul tampilan login Ubuntu dengan username Faisal. Dan di sini instalasi berhasil. Sekarang kita serahkan ke demo Linux-nya, yaitu Faisal. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan demo Linux materi kali ini. Nah, selanjutnya tampilan welcome to Ubuntu. Satu awal seperti bahasa preferensi awal sistem, artinya ini adalah tahap konfigurasi awal pada tahap penginstalan Linux. Nah, selanjutnya ada Ubuntu Pro ya. Ubuntu Pro slide 34 yang dimana fitur tambahan untuk keamanan dan update. Pilihan kirim data, pengguna atau opsional gitu. Nah, rekomendasi aplikasi, bisa buka App Center. Intinya, user bisa menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya ada tampilan desktop Ubuntu. Terminal dengan info sistem Neopax. Nah, isi tampilannya yaitu versi Ubuntu-nya, kernel, CPU dan RAM, desktop environment. Fungsinya yaitu untuk mengetahui sistem Linux yang sudah digunakan. Nah, selanjutnya ada monitoring sistem yang menggunakan TOP, menampilkan penggunaan CPU, RAM, daftar proses aktif. Fungsinya yaitu memantau performa sistem secara real time. Next, nah perintah dasar Linux. Yang pertama perintah woami, yaitu perintah user, dan perintah menampilkan user aktif, itu ada user add, min-m. Selanjutnya ada sudo permis aware, mengatur password user. Konsep pentingnya yaitu Linux menggunakan hak akses permission, atau sudo sama dengan akses admin. Selanjutnya ada kita membuat manajemen file. Ada base menggunakan touch coba txt dengan membuat file dengan ls. Melihat isi folder dengan chmod 755 coba titik txt dan mengatur permission file. Penjelasannya yang itu chmod ya sama dengan juga ubah hak akses seperti read, write, execute. Nah, selanjutnya ini ada jaringan dan directory. Yang pertama ada cek IP address menggunakan IPA. Dan selanjutnya ada navigator folder menggunakan ls mkdir folder project. Fungsinya di sini yaitu mengetahui koneksi jaringan dan mengelola direktori. Nah, selanjutnya ada pengecekan memori dengan perintah pri min m. Nah, menampilkan penggunaan RAM. Contohnya di sini ada since dan echo 3 per proses VM drop dan ces. Di sini tugasnya yaitu membersihkan ces. Nah, penting di sini diketahui Linux punya sistem cache untuk efisiensi. Di sini juga sama yang tadi. Nah, selanjutnya ada menampilkan aplikasi. Menampilkan aplikasi seperti membuka Firefox dengan kode -min-n, min5 Firefox. Nah, digunakan untuk internet, download, dan testing jaringan. Di sini contoh tampilan pada aplikasi Firefox-nya. Nah, selanjutnya ada monitoring proses. Nah, monitoring proses ini tujuannya yaitu dengan analisis performa sistem. Sini yang pertama itu kodenya ada PS aux sort persen mim per head dengan menampilkan CPU, MIM, PSG, RSS, TY, start, dan time comment. Next,
Di sini ada, nah, sama juga di sini ada premin digunakan untuk mengecek memori si laptop saya gitu di aplikasi Linux ini. Nah, di sini ada operasi file lanjutan dengan perintah ada yang pertama ada mkdir folder project, yang kedua ada cd folder project, yang ketiga ada touch file 1.txt, yang keempat ada chmod 777 file 1.txt. Nah, penjelasan di sini yaitu mkdir bisa dibuat folder gitu. Kode cd sama dengan juga masuk folder dan kode chmod 777 yaitu mengakses yang diizinkan si folder itu. Next ada hasil analisis. Hasil analisis di sini akan dijelaskan oleh Anissa Nurbaiti. Baik, terima kasih banyak Faisal atas penjelasannya. Sekarang saya Anissa Nurbaiti akan menjelaskan hasil analisis yang sudah kita praktikkan tadi. Selanjutnya saya akan menjawab 3 pertanyaan analisisnya. Yang pertama, kenapa Linux banyak banget dipakai sebagai server? Nah, dari slide ini kita bisa lihat 5 alasan utamanya, yaitu Linux itu stabil dan andal. Nah, Linux itu bisa jalan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa perlu restart. Yang kedua, gratis dan open source. Jadi perusahaan bisa hemat biaya lisensi yang lumayan besar. Yang ketiga, soal keamanan, dan ini kita buktikan sendiri tadi di praktikum. Sistem permission di Linux itu ketat banget. Kita bisa atur siapa yang boleh akses file pakai chmod, dan ada tools tambahan kayak Linux sama App Armor. Yang keempat, Linux itu ringan, bisa dijalani tanpa GUI sama sekali. Jadi semua research fokus ke layanan server. Dan kelima, ekosistemnya lengkap. Hampir semua server populer kayak Apache, Linux, sama Docker itu dikembangin pertama kali untuk Linux. Pertanyaan kedua, apa kelebihan manajemen proses Linux dibanding OS lain? Nah, di slide ini ada 6 poin. Yang paling kita rasain langsung di praktikum itu yang pertama dan yang kedua. Jadi Linux pakai scheduler CFS atau Completely Fair Scheduler, yang tugasnya bagi waktu CPU secara adil ke semua proses. Buktinya kita lihat sendiri. Tadi dari 196 sampai 202 proses jalan bersamaan, tapi CPU usage-nya tetap 0,2%. Itu karena CFF ngatur semuanya dengan efisien. Lalu kita juga sudah mencoba prioritas proses pakai perintah nice. Nah, itu kita bisa kontrol granular dari nilai min 20 sampai plus 19 dari terminal. Ini yang bikin Linux jadi lebih fleksibel dari OS lain. Selain itu ada detail lewat purge, mekanisme fork dengan copy on write yang bikin pembuatan proses baru menjadi hemat memori. Support change groups yang jadi fondasi Docker dan Kubernetes dan optimal buat sistem multicore. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana peran sistem operasi dalam efisiensi research. Di sini ada 5 poin, semuanya kita buktikan langsung di praktikum tadi. Yang pertama soal CPU. Nah, Linux ngatur proses supaya CPU nggak pernah nganggur selama masih ada proses yang perlu dijalanin. Kita lihat sendiri dari hasil perintah top tadi. Yang kedua ada soal memori. Linux pakai virtual memory dan caching. Ini yang tadi kita bahas, buff atau cache sampai 2490 MB. Itu bukan terbuang, tapi dipakai buat mempercepat akses cache. Yang ketiga ada soal I/O. Ada buffer dan cache yang ngurangin frekuensi akses langsung ke disk yang lambat. Makanya sistem terasa responsif meski storage-nya biasa aja. Yang keempat ada soal energi. Linux bisa menyesuaikan kecepatan CPU secara dinamis sesuai beban kerja. Waktu idle diturunin, waktu butuh dinaikin. Dan yang terakhir ada isolasi. Setiap proses dapat jatah research yang adil. Satu proses gak bisa ngambil semua research dan ngorbanin proses lain. Ini yang bikin Linux tetap stabil meski banyak aplikasi jalan bersamaan. Baik, segitu saja video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman dalam materi atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.